Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya, kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Yes, haleluya. Si Tuhan, saya percaya ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala bo. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami itu untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Partai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesatuan hati, keunitian ya Bapak. Engkau mempersiapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan Tuhan setiap kami Tuhan. Yang setiap umat-umat-Mu Tuhan mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur setiap kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah hari-hari kami Tuhan, kami bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin dekat lagi Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kami mengalami Tuhan di mana kami bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan, di mana pada saat kami mengalami proses Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Bahkan Engkau Tuhan mengingatkan kami, mendewasakan Tuhan setiap kami ya Bapa. Engkau sungguh baik ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan semakin Tuhan lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada karunia-karunia yang baru yang akan Engkau curahkan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sehingga kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, ada kemenangan yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panai yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada di tempat ini boleh ditundukkan di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, benar Tuhan, daripada seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu
katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Berikan kami semangat, kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bisa mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Sukacita melimpah, minyak yang baru
percaya kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Amin. Yes, haleluya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahnya. Takkan gentar langkahku. Angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman dan kepercayaan kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ada kedua tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang
Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata. Lagu. Kami bersyukur kami wadah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan yang akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau tempatku berharap.
kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sama-sama sembah Dia. Urabashe, kira la 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 barabu. Hanya Kau Tuhan yang sanggup pulihkan kami. Hanya Kau Tuhan sanggup menolong kami. Shikila la 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 ba la ta la ba 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 ta la ba shaka la 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 ba la ta la bu. Ura la 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 ba la ta la ba la ta la ba la ta la ba la ta la ba shi. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Shikila la ba she. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan. Yes Lord Jesus. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Di dalam hadirat Tuhan sama undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Ku
Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih buat kesehatan yang sempurna. Terima kasih buat keunitian dalam kasih. Terima kasih buat gerejamu Tuhan. Kami boleh datang karena undanganmu. Undanganmu selalu memberkati kami. Bapa, kami percaya Roh Kudus sudah beracara di tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti, memahami apa yang ingin Kau sampaikan buat kami. Nasihat, tuntunan, bimbingan, bahkan teguran nyatakan buat kami Tuhan. Kami percaya ketika Kau berbicara, firman-Mu hidup dalam hidup kami. Kami diberkati, nama Tuhan ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Hari yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke. Hari ini tema khotbah kita yang Roh Kudus berikan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan sebelum masuk ke dalam khotbah, saya akan kasih ilustrasi. Mungkin di sini banyak jemaat Tuhan, pengerja Tuhan yang punya multi talent. Apa maksudnya multi talent? Multi talent itu artinya punya karunia yang lebih dari satu. Contoh, punya rumah masang lampu sendiri, punya rumah ngecat sendiri, punya rumah masang jendela sendiri, punya rumah masang pintu sendiri. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah kenal yang namanya tukang cat, karena kita ngecat sendiri. Kita nggak pernah yang kenal namanya tukang listrik, karena kita perbaiki listrik sendiri. Kita nggak pernah kenal yang namanya tukang bikin pintu aluminium, karena kita bikin sendiri. Bahkan yang bisa pasang keramik tidak akan pernah manggil tukang bangunan, karena pasang keramik sendiri. Benar atau salah? Benar. Tapi ketika kita tidak bisa ngecat, kita tidak bisa pasang lampu, kita tidak bisa benerin pagar, kita tidak bisa bikin pintu, yang terjadi adalah kita panggil ahlinya. Ketika kita panggil ahlinya, kita akan mengenal satu pribadi. Terlepas daripada pekerjaannya bagus atau tidak bagus. Kalau pekerjaannya bagus, akan kita panggil balik, dan bahkan kita referensikan kepada yang lain. Tapi kalau pekerjaannya tidak bagus, maka kita stop sampai di situ saja. Sekali kenal, tidak ada selanjutnya. Tapi kalau pekerjaannya bagus, sekali kenal akan berkelanjutan. Benar ya? Sama seperti ketika kita tidak sanggup lagi untuk menolong hidup kita. Pada saat kita tidak sanggup lagi menolong hidup kita, kita pasti butuh bantuan. Siapa yang bisa membantu kita? Mungkin saja manusia. Tapi ingat, manusia lahir di dalam dunia yang terbatas. Ketika lahir dalam environment, dalam lingkungan dunia yang terbatas, maka pola pikir kita menjadi terbiasa untuk terbatas. Karena dari kecil sampai besar, kita dalam lingkungan yang terbatas. Mindset kita, pola pikir kita akan terbiasa dengan yang terbatas. Kita butuh bantuan dengan kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas, pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas hanya satu. Namanya Sang Pencipta, yaitu Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita butuh pertolongan dengan yang tidak terbatas, karena kita dalam dunia yang terbatas, terperangkap dalam waktu yang terbatas, maka kita harus punya hubungan baik dengan yang tidak terbatas. Roh Kudus akan berbicara sama kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang mau katakan amin? Kita buka kitab suci kita buka handphone suci kita, Kejadian 18. Kejadian 18, kita akan belajar dari firman Tuhan.
dari kitab paling pertama, yaitu Kejadian, dalam bahasa Inggris Genesis. Kejadian 18. Ayat 1. Kita akan mulai dari ayat 1 sampai 5, saya yang baca dulu. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 18. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ayat 5. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya mengatakan Allah mengulangi. Katakan mengulangi. Kalau diulang, berarti Allah tidak akan menunda janjinya. Karena itu penting. Ya, kalau sampai diulang. Allah tidak perlu mengulang. Allah cukup sekali berkata, berfirman, semuanya jadi. Dia tidak waktu menciptakan semesta alam, dia tidak katakan, jadilah terang, terus diulang lagi, jadilah terang. Enggak. Dia satu kali berkata, jadilah terang. Jadilah tumbuhan, jadilah tumbuhan. Tapi Allah mengulangi, berarti ada hal yang tersembunyi di dalam ini. Kenapa Allah mengulangi? Kenapa Allah perlu mengulangi firman? Karena ada sesuatu yang akan kita pelajari tentang hubungan kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada 3 orang yang datang. 3 orang yang datang, dan Abraham tahu bahwa itu adalah Allah bersama 2 orang malaikat. Kok bisa Abraham mengetahui pada saat 3 orang, berarti manusia, human dalam bentuk formnya manusia. Kok Abraham bisa mengenali bahwa itu adalah malaikat Allah dan Allah? Artinya Abraham mempunyai hubungan dekat dengan Allah, sehingga dia bisa membedakan mana manusia biasa, mana Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau pada saat itu, pada saat Abraham, zaman Abraham, manusia yang dilihat Abraham adalah Allah, dengan arti kata Allah menjelma menjadi manusia, dan itu mungkin bagi Tuhan, maka Yesus yang kita sembah bukan manusia yang kita jadikan Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu pernah terjadi, dan mungkin akan terjadi, dan pasti bisa terjadi, karena dia adalah Allah dalam kemahaannya. Jadi kalau dikatakan Allah tidak mungkin menjadi manusia, ini sudah pernah terjadi, bahwa Allah pernah menjelma menjadi manusia, datang ke hadapan Abraham. Allahnya sama, Allah tidak pernah berubah, berarti dia bisa melakukan hal yang sama yang pernah dia lakukan untuk berbicara kepada manusia. Jadi tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa manusia yang kita sembah jadikan Tuhan. Tidak, kita menyembah, kita mempercaya, kita punya iman. Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus namanya. Saya tidak tahu bahwa pada saat itu mungkin bentuknya, bisa saja formatnya, mukanya, wajahnya seperti Yesus. Karena Alkitab tidak katakan secara jelas. Tapi yang jelas, Abraham mengenali bahwa itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya dia datang menyongsong, dia basuh kakinya, lalu dia sambut 3 orang itu. Dalam keadaan panas terik. Perhatikan di ayat berikutnya, di ayat 6 sampai 8, kita akan baca bergantian. Saya baca yang ayat genap, Bapak Ibu baca ayat 7, ganjil. Ya, 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 18 ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan balik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu.
Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ada 3 ayat, dari 3 ayat ini ada yang kita bisa belajar. Di ayat 7 dikatakan, coba tampilkan ayat 7. Katakan bersama saya, berlarilah. Sekarang saya mau tanya, berlari itu sama nggak dengan jalan pelan-pelan? Berlari itu sama nggak dengan tergopoh-gopoh? Tidak. Berlari artinya kencang nggak? Responnya bagus nggak? Kalau di online kita beli namanya gercep. Bener nggak? Kalau di online kan setelah terima barang kan kita suka kasih ulasan tuh. Nah, kita bilang seller ramah, komunikatif, gercep. Cepat. Nah, ekspres cepat. Ada kan kita pesan barang di online, waduh 3 hari kemudian baru dikirim. Ya kan? Tapi ini ternyata pesan di online jam 12, jam 3 sore dilacak langsung sudah masuk ke dijemput kurir. Kan keren. Itu namanya gercep. Jadi hubungan kita dengan Allah yang pertama, kita harus gercep. Mau ibadah hari Minggu jalannya loyo. Ibadah jangan, ibadah jangan, ibadah jangan. Kalau Senin kerja, cepet nih, mau telat nih, absen. Nanti kalau nggak sampai dipotong tunjangan disiplin. Tunjangan disiplin dikejar-kejar. Tunjangan masuk surga ditelat-telatin. Ya kan? Jadi hubungan kita dengan Tuhan, kita harus merespon dengan cepat. Di sini dikatakan Abraham tahu Tuhan hadir buat kita. Tuhan mengundang kita. Gitu. Tuhan tuh baik loh. Ya. Tuhan bilang perumpamaan surga itu seperti undangan perjamuan nikah kan. Diundang loh. Diundang. Surga terbuka. Manggil. Marilah hai. Marilah. Manggil kan. Marilah hai yang berbeban berat dan letih lesu. Datanglah kepada. Pengajakan. Pengundangan. Tapi kita jalannya gini ke pesta. Di depan pesta udah mewah. Ada sinarnya lampu-lampunya. Kalah tuh diskotik manapun. Bar manapun kalah. Karena cahaya kemuliaan Allah begitu bersih, begitu bersinar. Kita jalannya lome. Gimana cara begitu? Anak-anak kerajaan Allah tuh bersemangat. Begitu lihat Tuhan, begitu lihat undangan Tuhan, datang cepat. Berlari, bahkan dikatakan di Alkitab Abraham berlari. Kenapa? Karena Abraham tahu Allah begitu mengasihi Abraham. Dan saya percaya kita semua juga sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan ada istilah, aduh gini. Belum ke gereja udah bersungut-sungut, udah menggerutu, udah lemah hatinya. Jangan. Kita mau terima berkat, katakan yes. Kalau mau terima berkat harus cepat. Mau dapat gaji gak? Dapat gaji kenceng, dapat berkat gak mau. Terbalik pola pikirnya. Iya dong. Dalam berkat pasti ada gajian. Dalam gajian belum tentu ada berkat. Benar gak? Orang gajian habis itu besokannya masuk rumah sakit. Habis itu gaji. Tapi kalau dapat berkat, pasti gajinya dapat bonus. Ditambah plus. Kesehatan, kecerdasan, hikmat, sukacita, damai sejahtera. Gitu loh. Jadi bilang kiri kanan, kalau mau dapat berkat, gercep. Ya, itu hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama tuh. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, kita belajar bahwa Abraham, dia ngambil apa? Dia ngambil seekor anak lembu. Bukan bapaknya lembu. Bukan emaknya lembu. Namanya apa? Anak lembu. Kenapa dipilih anak? Nah, itu yang suka makan anak B2 tuh, tahu rasanya. Empuk. Yang terbaik. Ya, empuk yang terbaik. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, berkoneksi dengan sorga, berikan yang terbaik. Ya, bukan hanya gercep aja. Gercep tumpah-tumpah. Ya kan? Bawa sop buat orang. Wah, ini katanya sopnya enak, saking buru-buru kesandung-sandung tumpah-tumpah. Gercep dan terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kemarin Pak Niko sudah singgung tuh. Ya. Waktu yang terbaik, hati yang terbaik, gitu ya. Senyuman yang terbaik. Ya. Masa salaman sama jemaat bukannya begini tapi cuma Shalom. Ya. Ada lagi shalomnya sampai gini. Shalom.
Ya, jadi kasih yang terbaik. Berikan yang terbaik. Tapi nggak perlu juga shalomnya sampai kecipa-kecipi. Nggak usah. Shalom aja biasa. Jadi kasih yang terbaik. Hubungan Tuhan itu ada satu, kita belajar gercep, ya, respon dengan cepat, respon dengan bagus. Yang kedua, berikan yang terbaik. Yang ketiga, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan ayat 10 dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Pada zaman itu sangatlah tabu mempertanyakan istri orang. Kalau sekarang mah umum. Kemarin tuh istri si Joni itu, dia beli berlian, taruh di hidung. Orang ini ya. Gitu, ya, beda gitu. Kalau sekarang tabu, kita ngomong istri orang nggak boleh. Gitu. Tapi pada saat itu, ketika mereka bertanya kepada Abraham, berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan judul tadi, yaitu pengulangan. Kenapa terjadi pengulangan? Ada sesuatu yang Tuhan tahu di hati kita. Ingat, manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat dengan hati. Ya. Dia tahu isi hati Sarah. Kenapa pengulangan? 25 tahun yang lalu Allah telah berfirman kepada Abraham tentang istrinya akan mengandung anak perjanjian. Tetapi Sarah tidak mendengar. Ini kejadian terulang waktu di zaman Taman Eden. Allah berfirman kepada Adam, semua ini boleh kau makan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan. Ngomongnya sama Adam. Adam sampaikan kepada Hawa. Ini sama, waktu 25 tahun yang lalu, ketika Allah berfirman, Allah menyampaikannya kepada Abraham. Tapi Sarah tidak mendengar. Sarah mendengar dari istrinya, bukan dari Allah langsung. Sehingga Allah kembali lagi ingin mengulangi firman-Nya. Sehingga dia bilang, mana Sarah? Kenapa? Karena Allah tahu apa isi hati Sarah. Nanti kita akan pelajari. Dia Allah ingin meneguhkan. Kalau Allah ingin meneguhkan berarti apa? Kita orang pilihan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tak mungkin gagal. Waktunya bisa berubah. Tapi kalau gagal tidak ada gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Lalu di sini dikatakan, waktu itulah, di ayat 10 ya, waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saya pikir-pikir keren juga ya Tuhan kita ya. Zaman sekarang, untuk mengetahui laki-laki atau perempuan harus USG. Betul nggak? Pakai 3 dimensi lagi sekarang. Saya nggak tahu kalau udah keluar 4 dimensi ya. Jadi begitu kita ini tiba-tiba di monitor kita lihat anaknya lagi begini, terus kepala kita dijitak sama dokternya. 4 dimensi. Saya nggak tahu gitu ya. Dia begini, dilihat di monitor, kita dijitak, berasa dijitak. Wih, hebat bener 4 dimensi. Gitu ya. Tapi, saya lihat ini Tuhan ini keren. Tuhan bisa tahu jenis kelamin bahkan sebelum benih itu jadi. Wow, keren banget. Katakan Tuhan kita keren. Ya. Jadi kita udah bisa lihat nih, ini Tuhan ini hebat banget gitu loh. Tuhan yang kita sembah ini hebat banget. Dia bisa tahu bahwa nanti akan ada anak laki-laki. Laki-lakinya juga bukan ibaratnya pagi namanya Udin, siang namanya Leli, ya enggak gitu ya. Ya tetap laki-laki gitu. Laki-laki yang memang laki-laki yang Tuhan jadikan. Lalu dilanjutkan di ayat 11 dikatakan begini. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Ya, mati haid. Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ini diulang nih, ayat 11 sama ayat 12. Ayat 11 dikatakan bahwa Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan mati haid. Tahu mati haid ya? Menopause.
biasa, ya, secara biologis, secara kesehatan, secara medis. Ketika perempuan sudah mengalami menopause, maka untuk hubungan kudus suami istri itu jarang dilakukan. Jadi itu normal, sesuatu yang normal secara medis, secara biologis. Jadi saya nggak tahu nih, sudah dalam cerita ini pada saat itu Abraham umurnya 99 tahun, ya, Sarah berumur 89 tahun. Boleh dibilang nenek cantik lah, gitu ya. 89 tahun, 99 tahun. Cek kalian berapa umurnya? Cek kalian berapa umurnya cek kalian? Berapa? 74. Jadi bisa kebayang ya, Abraham sama Sarah kurang lebihnya seperti cek kalian. Gitu. Tapi Sarah walaupun begitu, tetap banyak yang naksir loh. Keren gak? Makanya doakan istrinya, pengurapan Sarah turun dalam nama Tuhan Yesus. Tapi susah jaganya loh, kita sudah tua-tua kita jagain istri kita disukain orang. Jadi harus minta juga, urapi saya Tuhan seperti kekuatan Abraham. Gitu. Jangan pincang sebelah, bahaya nanti. Oke. Di sini dikatakan, Abraham dan Sarah sudah tua. Gitu ya, telah mati head. Jadi hubungan kudus dalam suami istri itu sudah jarang. Tetapi rupanya yang tadi, kenapa mereka datang dan bertanya tentang Sarah? Jadi kedatangan mereka ini sebenarnya ingin meneguhkan perjanjiannya dengan Sarah. Gitu. Dengan Sarah. Karena mereka tahu, mereka ini satu adalah Allah, dua adalah malaikat yang diutus untuk ke Sodom dan Gomora nantinya kalau bisa dibaca. Ya. Jadi Allah tahu bahwa ada keraguan-raguan di hatinya Sarah. Makanya si Sarah tertawa dalam hati. Tertawa dalam hati. Perhatikan sini. Sarah tertawa dalam hatinya. Ya, bukan waktu Allah ngomong, "Di mana Sarah?" Terus dia ketawa. Gak begitu. Kalau begitu saya rasa bubar semua. Ya. Tapi dia tertawa di dalam hati. Ya, dia tertawa, mana mungkin. Gitu ya. Sedangkan aku sudah layu. Tahu ya bunga layu kayak gimana ya? Aku sudah layu. Sedangkan tuanku juga sudah tua. Dia katakan suaminya tuan. Ini nih. Istri yang disayang Tuhan adalah istri yang menghormati suami. Itu ada kuncinya. Ya. Sedangkan tuanku sudah layu. Gitu. Dalam hal ini, Sarah memiliki keraguan-raguan akan perkataan firman Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan sudah berfirman, sesungguhnya di ayat 10, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia sudah dengar Tuhan berfirman, tapi dia punya keraguan-raguan. Saat ini, di gereja ini, jemaat dan pengerja sudah mendengar janji Tuhan. Ya, tetapi jangan sampai ada keraguan-raguan. Ini harus mengerti nih konsep firman Tuhan yang hidup. Jangan sampai kita tercuri karena berkat atau menjadikan Tuhan itu sebagai bisnis partner. Paham ya? Saya datang ke gereja, Tuhan harus berkati saya gitu ya. Saya datang ke gereja, berarti apa yang saya berikan Tuhan pasti kembalikan. Itu masih dewasa rohani tadi kata VOP. Minumnya masih susu. Gak ngerti kasihnya Tuhan. Gak ngerti berkatnya Tuhan. Kalau orang yang ngerti kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan, dia bukan hanya menikmati dan menerima, tapi dia akan membagikan dan menghidupi. Jadi harus mengerti, kalau orang yang punya kasih dengan Tuhan, dia akan sayang sama Tuhan. Dia akan hormat itu. Takut dan hormat akan Tuhan itu ada. Saya bersaksi sedikit tentang orang tua saya ya, mama saya. Mama saya sendirian di Jakarta, dan dia butuh dana untuk pengoperasian lutut. Dananya itu sangat mahal. Jadi kami anak-anak mau kumpulin dana juga gak akan bisa. Yang kami lakukan apa? Hanya berdoa. Pak, cuma berdoa? Ya, cuma berdoa. Karena kami gak punya dana. Mau dikumpulin berapa anak, mau dikumpulin gabung buat operasi, gak akan cukup uangnya. Kami hanya berdoa.
Bertahun-tahun kami berdoa, akhirnya dijawab Tuhan. Ya, bertahun-tahun dijawab Tuhan. Nah, mama kami dikirimkan seorang teman. Jadi istri daripada bapak itu adalah teman baik mama dalam partner bikin kue. Akhirnya teman mama meninggal. Dan karena kenal sama istrinya, otomatis kenal sama suaminya. Suaminya punya belas kasihan ngelihat mama pakai tongkat. Dibiayailah operasi ke Malaysia. Jadi menggunakan robot. Jadi kalau sekarang dokter itu dibantu dengan robot yang operasi. Dokter analisa. Bayangin, medis sekarang sudah kayak gitu kecanggihan. Dan biayanya cukup mahal. Saya lupa, tapi biayanya cukup mahal. Saya juga kaget dengarnya. Dan semuanya dibiayai, pesawatnya, dokternya, medikalnya, sampai mama sekarang sudah lebih baik. Cuma ketika mama diberkati, mama selalu telepon ke saya bilang apa? Hebat ya om itu ya, baik ya om itu ya. Aduh kok murah hati ya om itu ya. Selalu manusia yang dipuja. Dia tidak pernah bilang, Tuhan Yesus baik loh ya kirimkan sahabat buat mama. Tuhan Yesus baik loh ya kirimkan orang penolong yang setia buat mama. Ketika manusia tercuri pikirannya dengan berkat, dia tidak benar-benar cinta Yesus. Apa yang terjadi? Saya dengarnya sedih. Saya ngadu sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau sudah kirimkan penolong, tapi dia tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan? Itu mama saya loh, mama saya anak loh. Tapi saya cerita sama Tuhan. Saya kesaksian di sini. Saya udah ngomong sama istri saya. Apa yang terjadi? Belum lama, kira-kira mungkin 2-3 minggu yang lalu, mama saya telepon. Win, doain mama ya. Kenapa ma? Om itu sekarang lagi marahan sama mama. Hah? Marahan kenapa? Iya katanya tunggu 3 bulan. Kita gak usah telepon-teleponan dulu. Wah, seruan saya langsung kejawab dari sorga. Terus mama saya bilang, ada mama gak salah apa-apa loh. Mama oke-oke aja lah, obatnya mama sediain, buah sering mama beliin. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba dia begitu aja. Tahu saya bilang apa sebagai anak? Saya gak bilang, ma sabar ya ma. Dan enggak. Saya seorang hamba Tuhan harus mengatakan ini benar, ini salah. Ini ya, ini tidak. Saya bilang sama mama gini, mama harus bertobat. Oh mama saya bilang apa? Bertobat apa? Mama kan gak dosa apa-apa. Saya ingetin, karena mama meninggikan manusia, mama tidak meninggikan Tuhan. Langsung saya bilang. Jadi saya bilang, kalau mama mau dapat penolong dari Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Maka Tuhan akan kirimkan penolong buat kita. Saya bilang begitu. Karena harta yang kita dapat, berkat yang kita dapat, itu sifatnya sementara. Oh bisa pak? Karena kita hidup dalam dunia yang terbatas. Jadi harus sadar, berkat yang diberikan Tuhan itu hanya sementara sifatnya. Kalau kita tidak pandai memanage, kita tidak pandai berterima kasih, kita lupa dengan berkat yang sedikit saja yang Tuhan berikan, Tuhan tidak akan tambah-tambahkan berkat itu kita. Kenapa? Karena perkara kecil saja kita belum lewat. Bagaimana kita bisa setia kepada perkara besar? Baru dapat berkat segini yang dianggap dari mata manusia, wow mewah, wow keren, wow hebat. Tapi setelah itu kita bilang apa? Oke lah cukup. Tuhan akan ikuti, ya sudah cukup. Di sini kita melihat Sarah. Sarah tertawa karena menganggap Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak sanggup. Artinya membuat apa? Dengan kata lain, kita membuat Tuhan seorang pembohong. Berdosa nggak kita? Berdosa. Kenapa? Tuhan bukan pembohong. Apa yang dia katakan akan terjadi. Katakan amin. Ya, Sarah meragukan sehingga dia menyatakan pribadi Allah itu pembohong. Dia ragu-ragu. Dan dia tahu dalam keterbatasan manusia bahwa dia sudah layu, tuannya sudah tua. Mungkin sudah tidak pernah berhubungan kudus dalam sebuah pernikahan sebagai suami istri. Sudah lama. Tapi Tuhan datang di umur 99. Yaitu Abraham 99, Sarah 89.
Dia meneguhkan kembali, akan aku datang kembali 1 tahun kemudian. Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang ketiga, jangan meragukan Tuhan. Boleh. Ini berdosa loh, saya kasih tahu ini berdosa loh. Karena kita menjadikan Tuhan kita seorang pembohong. Allah tidak mungkin berbohong. Allah itu maha benar. Maha, bukan benar ya, maha benar. Jadi gak mungkin dia berbohong. Gak ada yang bisa tutup ketika Allah buka pintu. Allah memberikan kita kehendak bebas. Allah tidak akan menolong kita ketika kita menolong diri kita sendiri. Dengan kekuatan kita. Tapi Allah akan menolong kita ketika kita minta tolong. Itu Allah kita. Ketika Sarah dan Abraham terbatas dalam fisiknya, Allah melakukan apa saja. Dan mampu melakukan apa saja untuk menolong kita. Jadi saya kasih tahu, jangan coba-coba menolong diri sendiri dengan kekuatan kita. Ada satu kata yang bagus kemarin saya sampaikan ke Pak Wendy. Dengarkan, ini kata-kata bijak. Terkadang kita punya rencana, lalu kita libatkan Tuhan dalam rencana kita. Benar atau benar? Atau salah? Saya ulang lagi. Terkadang kita punya rencana dan kita libatkan Tuhan dalam rencana kita. Benar gak? Jujur aja, jujur di hadapan Tuhan. Betul ya? Buka usaha mie, baru kita doa. Tuhan, kami buka usaha mie, tolong berkati Tuhan. Betul ya? Kita masuk kerja, baru kita doa. Terima kasih Tuhan, kita dikasih kerja, berkati agar kami berhasil beruntung berkemenangan, terus naik dan bukan turun menjadi kepala bukan ekor, amin. Benar ya? Tapi saya balik sekarang. Pernah nggak kita libatkan diri kita dalam rencana Tuhan? Bukan kita libatkan Tuhan dalam rencana kita, tapi kita libatkan diri kita dalam rencana Tuhan. Sekarang saya tanya, rencana kita atau rencana Tuhan yang lebih besar? Coba sekarang pikirkan, renungkan. Pernah nggak kita libatkan diri kita dalam rencana Tuhan? Biasanya kita libatkan Tuhan dalam rencana kita, bukan rencana Tuhan. Sehingga hidup kita terbatas. Porsi keuangannya terbatas. Porsi berkatnya terbatas. Kenapa? Rencana kita terbatas. Pada saat kita punya rencana yang terbatas, kita libatkan Tuhan dalam rencana yang terbatas. Tapi pada saat kita melibatkan diri dalam rencana Tuhan tidak terbatas. Ini yang membuat pola pikir Sarah jadi salah, sehingga ada keraguan. Oh, Tuhan saya terbatas, mana mungkin orang saya udah layu, Abraham sudah tua. Dalam doa, dalam hubungan kita, seharusnya bukan kita yang undang Tuhan untuk ke rencana kita, tapi kita berdoa sama Tuhan, apa rencanamu sehingga saya terlibat dalam rancanganmu. Karena itu yang terbaik. Dan saya percaya ketika kita terlibat dalam rencana Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita gak mungkin dibiarkan susah. Kita gak mungkin dibiarkan sakit. Kita gak mungkin dibiarkan dalam rumah tangga ada keributan. Kalau itu dibiarkan, itu terjadi, maka rancangan Tuhan di mana kita terlibat akan terganggu. Karena Tuhan tahu kita mau, bukan kita bisa, kita mau. Tuhan butuh orang yang mau, bukan orang yang hebat. Ini yang terpenting. Jangan kotak-kotakan Tuhan bahwa Tuhan tidak mampu melakukan A, B, C. Tuhan bisa melakukan A, B, C. Bahkan Tuhan akan menambahkan D, E, F, G, H, I, Z. Dan sampai habis. Sampai tidak terbatas. Tapi dengan catatan. Apakah kita menghormati Tuhan? Apakah dalam hati kita mau berbisnis sama Tuhan? Oh, saya kasih ini, Tuhan kasih itu. Ini bisnis. Tuhan jangan diajarin bisnis. Karena Tuhan punya semua. Dan ingat sekali lagi, Tuhan tahu isi hati kita. Jangan pernah berbohong sama Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Dan ketika kita meragukan Tuhan, ini berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak menghormati Tuhan, ini berdosa di hadapan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang ketiga, jangan meragukan Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu dikatakan di ayat 13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Katakan tahun depan. Yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan sudah pernah berkata 25 tahun yang lalu dalam ujian iman. Abraham tetap menanti setia. Sarah tidak percaya. Abraham tetap setia, Sarah tidak percaya. Itu sama seperti Nuh. Nuh buat kapal itu ratusan tahun. Mungkin orang tertawa, warga itu aneh ya. Buat kapal segede-gede itu buat apa? Bertahun-tahun bahkan ratusan tahun diketawain, dihina, diejek. Apa yang terjadi? Begitu air bah datang, semua orang tidak diselamatkan kecuali keluarga Nuh dan mantunya. Terkadang kita melakukan ini ditertawakan sama orang. Ya hari ke gereja ngapain? Bodoh banget dia. Nggak usah ke gereja, lihat online aja. Ya kan? Lihat online aja, gampang ke online aja, online. Kayak lagu rapper. Online. Padahal Tuhan sudah sediakan tempat, Tuhan sudah sediakan berkat, Tuhan sudah sediakan komunitas, bahkan Tuhan utus malaikat-malaikatnya bawa ukupan doa. Ketika kita berdoa dibawa naik ke sorga, sorga terbuka menjawab. Ini pada nonton online. Ya, saya mau kasih tahu gitu. Lebih enak pacaran jarak jauh, LDR ya namanya apa? Ya LDR ya. Enakan pacaran jarak jauh apa pegangan tangan? Nah, tuh ngerti. Ya kan? Ibadah online, pacaran onsite. Nah, gimana sih? Itu ngerti tuh. Ya. Jadi, kalau mau berduaan sama Tuhan, lebih baik onsite, jangan online. Bener gak? Lebih berasakan pegangan tangan sama Tuhan. Lebih berasakan muji nyembah Tuhan sampai loncat-loncat. Tadi waktu lagu apa tadi ya? Ada satu lagu girang itu. Saya sampai nangis loh. Lagu girang saya nangis loh itu. Karena saya merasakan Tuhan itu hadir. Tuhan tuh baik banget. Itu lagu girang loh. Bukan lagu melo-melo saya nangis. Lagu girang saya udah mulai nangis itu. Saya bilang memang Tuhan tuh baik banget gitu. Saya nggak tahu kita ini sudah ngerasain kebaikan Tuhan apa belum. Kalau sudah, kenapa kita nggak jatuh cinta sama Tuhan? Itu harus koreksi diri ya. Harus koreksi diri. Gitu. Kita mau terima kebaikannya, tapi kita tidak mau jatuh cinta kepadanya. Ya, kita harus koreksi diri. Tujuan saya ngasih tahu gini sebagai gembala. Ini firmannya bukan buat jemaat ya, firmannya buat saya juga. Gitu. Dalam kesibukan apapun, dalam rutinitas apapun, tetap cari wajah Tuhan. Ya. Kasihnya tidak pernah berhenti. Katakan amin. Ya. Kasihnya itu bukan besar, tapi kasihnya kekal. Terus saya mau kasih tahu tuh. Ya, saya dari orang gak bener nih. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah nyatakan. Apa yang saya rasakan? Waduh Tuhan, saya gak mau jauh darimu. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Kenapa? Saya udah capek kerja. Saya sudah letih lesu dengan beban-beban masalah-masalah di lapangan. Tapi ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, semua beban saya terangkat naik. Saya segar lagi, saya dicas lagi. Jadi kalau kita gak menghargai ibadah, chargernya gak full. Mau gak? Pakai handphone cuma baterainya 50%. Kita kan masih ada hari-hari di minggu depan kan? Pastikan baterai hidup kita diisi 100% penuh sama Tuhan. Sehingga apa? Kita kuat. Ada badai, ada topan, ada angin ribut. Tetap kita kuat. Ya kan? Seng di sana lepas, kanopi di sana rubuh. Rumah kita dijaga malaikat. Kenapa? Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita doa, Tuhan jaga rumah hambamu. Di depan angin ribut Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Malaikat suruh jaga, ditudungin. Mungkin secara spiritual ditudungin. Sengnya dipegangin, supaya jangan rubuh. Ya kan kita kan gak tahu ya.
Mungkin nggak malah kan gede kan dipegangin sini. Aduh jangan rubuh, yang lain pada terbang, seknya terbang, ini dipegangin gini. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu jaga itu anak saya yang kukasih dan berkenan aku padanya. Ini hubungan kita harus dekat dengan Tuhan. Ini penting loh. Ya, ini bagus sekali buat kita belajar hari ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin begitu. Lalu ayat 15 dikatakan, lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelin-pelan. Tuhan kita kalau bilang ini benar, ini salah. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Artinya DNA-nya akan mengalir. Kalau kita bilang ini salah, ini benar. Jangan bernegosiasi dengan ketidakbenaran. Katakan yes. Ya, katakan ya, kalau ya, tidak, katakan tidak. Dan yang terpenting, ketika kita bersalah, ini yang kelima. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita salah dan Tuhan tegur kita bertobat. Minta ampun. Tuhan kita baik kok. Dia tegur kita supaya kita sadar kesalahan kita. Supaya kita segera minta ampun. Ketika kita minta ampun, dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, Roh Kudus akan ubahkan kita. Roh Kudus akan perbaharui kita. Karena dia tahu kita sadar dan kita minta ampun. Kita mau berubah tapi kita tidak mampu. Ketika kita tidak mampu, kita helpless. Kita tidak ada yang nolong. Tangan Tuhan yang akan turun menolong kita. Tapi ketika kita berusaha menolong hidup kita, Tuhan akan menghargai privasi kita untuk menolong hidup kita. Tuhan tidak akan bekerja. Tapi pada saat kita helpless, kita nggak ada yang bisa bantu lagi, tapi kita mau berubah, Tuhan akan turun tangan mengubah kita menjadi yang baru dalam Tuhan. Ini penting. Jadi ketika 5 ini kita lakukan, apa yang terjadi? Kita lihat Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pada saat itu, umur 100 tahun Abraham, Sarah berumur 90 tahun, lahirlah Ishak. Dan yang keenam, ketika kita lakukan 5 hubungan ini yang pertama, maka yang keenam, mujizat itu nyata. Kalau ditanya mau mujizat gak? Amin. Suruh ke gereja. Aduh Pak, sibuk. Online terus. Jangan. Kita diberkati untuk memberkati. Ikut Tuhan itu harus bayar harga. Lihat aja Abraham berlari memberikan anak lembu. Yang masih empuk, yang terbaik. Dia sambil berlari loh. Gitu. Responnya gercep. Kalau di marketplace, waduh bintangnya 5. Ratingnya 5.0. Bukan 4,8, bukan 4,7, bahkan 3, sekian. Tapi 5.0. Terbaik. Kenapa? Gercep. Jadi kita harus tahu ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertama gercep, kedua yang terbaik, yang ketiga apa? Jangan meragukan Tuhan. Yang keempat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kelima, pertobatan. Ketika kita lakukan ini, maka mujizat itu nyata. Bapak Ibu, saya sudah mengalami banyak mujizat. Dan saya percaya kita semua sudah mengalami banyak mujizat. Tapi kita harus tahu, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Mujizat yang terbesar bukan hanya berkat uang. Mujizat yang terbesar bukan hanya berkat kesehatan. Tapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Ya. Kita mau hidup di surga selama-lamanya. Kan kita nggak mau di sini teman-teman kita terangkat, kita lagi duduk diam lagi doa. Nah,
Mana semua? Kok pada kosong? Kan ngeri-ngeri sedap. Yang tertinggal suruh ngurus gereja. Ya kan? Serem kan? Jadi selagi ada waktu, kita mulai persiapan diri kita. Lakukan hubungan kita yang terbaik dengan Tuhan. Nanti pada waktunya, semua pada pakai baju lenan putih, bersinar ketemu sama saya di sorga. Sama-sama Yesus selama-lamanya. Ya. Itu target kita. Rumah kita di sini kita tinggal. Saya percaya anjing dan kucing kita nggak kita bawa. Saya nggak tahu kalau ada pengangkatan kucing ya. Tapi setahu saya sih nggak ada di Alkitab. Jadi aman. Terus kita mikir, aduh si Blacky di rumah kasih makan apa? Itu urusannya malaikat nanti. Kalau kita sudah di atas, kita utus malaikatnya suruh buka kunci pagar, ya kan, kunci kandang, mereka cari makan sendiri. Tapi yang jelas tujuan kita terakhir sebagai Kristen, pengikut Kristus, masuk surga. Itu tujuan kita. Harta ini untuk apa? Harta ini untuk kita menjalani hidup kita, jadi berkat. Hidup kita harus jadi berkat. Supaya kita diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini Roh Kudus sudah ajarkan kita, pemusik boleh maju ke depan, bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ada 5 hal, saya ulang, dari kesimpulan khotbah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, responi dengan cepat, gercep. Yang kedua, berikan yang terbaik. Ketiga, jangan ada keraguan-keraguan. Keempat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang kelima apa? Bertobat. Penting. Sehingga yang terakhir, Tuhan menutup dengan ayat ini, Roh Kudus menutup dengan ayat ini, bahwa mengandunglah Sarah, mujizat itu nyata. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Dan Tuhan sudah pilih kita. Saya percaya dan sangat terlalu percaya bahwa kita kalau sudah terpilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Bapak Ibu saudari, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan satu lagu. Mujizat itu nyata. Tapi sebelum kita konsentrasi kepada mujizat, lakukan apa yang Roh Kudus katakan pada hari ini. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mempersiapkan hubungan kita kembali kepada Tuhan. Seperti dulu lagi pada saat kita mengalami kasih mula-mula. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi dekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Maka percayalah, mujizat demi mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di
tundukkan kepala. Berdoa sama Tuhan, nyatakan kerinduan kita. Minta ampun kalau Roh Kudus ingatkan bahwa kita harus bertobat, harus mau bertobat. Katakan sama Tuhan, Tuhan kami minta ampun kalau kami selama ini tidak punya waktu, tidak pernah memberikan hati kami, diri kami, kehidupan kami, akal budi kami buat Tuhan. Biarkan kami pada hari ini diperbaharui, diubahkan pola pikir kami, hati kami, sehingga kami memiliki kasih mula-mula yang baru. Kami mau jatuh cinta lagi kepadamu Tuhan, kami mau dekat lagi kepadamu Tuhan. Ajarkan kami Roh Kudus, perbaharui kami Roh Kudus, sehingga doa, pujian, penyembahan menjadi DNA hidup kami. Kami lebih lagi intim denganmu setiap waktu, setiap saat dalam bibir mulut kami ucapkan rasa syukur, kami ucapkan doa, kami ucapkan pujian, kami ucapkan penyembahan dalam nama Tuhan Yesus. Perbaharui sikap kami Tuhan, perbaharui hati kami Tuhan, perbaharui pola pikir kami Tuhan, sehingga kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya menjadi lebih intim lagi, lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami meresponi dengan cepat, kami memberikan yang terbaik, tidak ada keraguan-keraguan karena kami percaya bahkan waktu Tuhan masih yang terbaik dan kami akan pertobatan. Maka mujizat demi mujizat itu nyata dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengarkan doa anak, dengarkan doa anak. Apa kerinduan mereka? Apa kerinduan mereka? Sorga menjawab, sorga menjawab, sorga menjawab dalam nama Tuhan Yesus. Orang takara lama syakara lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Orang lama sikira lama syakara lama syakara. Ina takara lama sikira lama syakara. Muria lama takara lama syakara lama. Haleluya. Kira lama sikira lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Orang lama sikira lama syakira lama ya lama syakara. Katakan di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, bersamamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. katakan di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman. Kami tahu Roh Kudus sedang berkata-kata pada kami. Karena Roh Kudus ingin mempersiapkan kami untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Bapak, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memilih kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, bahkan Engkau memberi pertumbuhan buat kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Roh Kudus, mampukan kami. Mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk menghidupi firman yang kami dengar pagi menjelang siang ini. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan menjadi lebih dekat lagi, menjadi lebih baik lagi. Dan lebih lagi Tuhan, ketika kami dekat dengan pemilik sorga, maka sorga terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa yang baik, ajarkan kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Kepada surga, terima kasih buat firman. Terima kasih dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat pemulihan, berkat kemenangan, berkat
keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, sampai Maranatha, bahkan sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.